Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Perkenalkan, nama saya Gresa Dania Artadinata dengan NIM 18000330005 dari program studi Teknologi Pangan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema bahaya putus asa dalam Islam. Putus asa memang merupakan salah satu kondisi yang bisa saja dialami siapapun di dunia ini. Namun harus diketahui bahwa putus asa sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri. Dengan kata lain, sebenarnya kita dapat menghilangkan putus asa dari dalam diri kita. Kuncinya pun sangat sederhana, yaitu dengan cara selalu berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Entah sesulit atau serumit apapun masalah yang sedang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang-orang yang mengalami putus asa itu pasti disebabkan oleh dua hal pokok yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu ketika ia ditimpa musibah dalam hal dunia, misalnya tertimpa sakit, gagal dalam pekerjaan, dan berbagai cobaan lainnya yang tak lain merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Yang kedua, ketika ia terjerumus ke dalam dosa-dosa yang membinasakan. Itulah kedua hal pokok yang seringkali dialami kebanyakan orang, sehingga mereka mengalami putus asa. Padahal apabila kita ketahui bahwa sebenarnya putus asa tersebut dilarang di dalam ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan sikap putus asa justru akan menimbulkan bahaya apabila dibiarkan terus-menerus tumbuh di dalam diri seseorang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 56 dan Az-Zumar ayat 53 yang artinya, Ibrahim berkata, "Tidak ada orang yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang-orang yang sesat." Quran surat Al-Hijr ayat 56. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Dari kedua ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah melarang kita untuk berputus asa, di mana sesungguhnya putus asa itu hanya ada bagi orang-orang sesat. Jadi sebagai orang Islam kita harusnya tidak berputus asa, karena kita bukan termasuk orang-orang yang tersesat selama masih mengaku Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya Muhammad SAW. Sekarang saya akan memaparkan 3 bahaya putus asa dalam Islam di dunia. Terlebih lagi bila berputus asa atas rahmat Allah yang dikutip dari beberapa firman-Nya dan hadis Rasul-Nya. Antara lain, yang pertama, bahaya putus asa yang membuat kita lupa terhadap kebaikan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana tersirat dari makna salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa. Quran surat Ar-Rum ayat 36. Dari ayat tersebut dapat kita ambil sebuah ibarah ataupun pelajaran bahwa sikap putus asa membuat kita lupa kepada kebaikan yang pernah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita di saat senang ataupun gembira, dan di saat kita tertimpa musibah. Kita menjadi lupa terhadap kebaikan tersebut karena tertutupi oleh sikap putus asa. Dalam Islam, istilah lupa kebaikan atau nikmat biasanya disebut dengan kufur nikmat. Kemudian, bahaya yang kedua yaitu menjadikan kita termasuk orang-orang yang merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi. Maka jika ia memperoleh kebaikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang. Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata. Quran surat Al-Hajj ayat 11. Dari ayat tersebut jelas dikatakan bahwa orang yang ditimpa musibah dan berpaling ke belakang, maka ia akan rugi di dunia dan di akhirat.
yang mana kerugian itu adalah kerugian yang nyata. Sebagaimana dapat kita maknai bahwa orang yang ditimpa musibah dan berpaling ke belakang berarti menandakan kalau ia adalah orang yang putus asa karena justru semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bahaya yang ketiga yaitu menjadikan kita memiliki derajat yang sama dengan kaum kafir. Hal ini sebagaimana tercantum dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang artinya, "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum kafir." Quran Surat Yusuf 8 ayat 87. Ayat tersebut merupakan cerita Nabi Yakub alaihi salam yang mewasiatkan kepada anak-anaknya ketika sedang ikhtiar atau berusaha. Dari ayat tersebut kita dapat mengambil ibarah ataupun pelajaran bahwa saat kita berusaha terhadap segala sesuatu, maka janganlah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena keputusasaan itu hanyalah milik orang kafir. Sehingga apabila kita berputus asa, maka kita sebanding dengan orang kafir. Demikian ketiga bahaya pokok apabila kita berputus asa di dunia. Terlebih lagi apabila kita berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah apabila kita memang mengaku Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad SAW, maka tidak seharusnya kita berputus asa. Karena putus asa itu dilarang dalam ajaran Islam. Walaupun kita berdosa sekalipun, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita mau sungguh-sungguh bertaubat atau taubat nasuha. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikian penyampaian ataupun pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.